Kenalkan, nama saya Helen Sunuraya dengan NIM 3213111021. Di sini saya dari kelas D angkatan 2021 jurusan Pendidikan Geografi. Di sini saya akan memenuhi tugas proyek mata kuliah Geomorfologi dengan membuat video pembelajaran yang saya pilih temanya yaitu tentang aspek geomorfologi. Definisi geomorfologi. Geomorfologi merupakan bidang keilmuan yang berkembang sangat pesat dan mengalami penyempurnaan serta pemantapan. Menurut Diab Saputro pada tahun 1993, geomorfologi adalah ilmu yang mendeskripsikan secara genetis bentuk lahan dan proses-proses yang mengakibatkan terbentuknya bentuk lahan tersebut, serta mencari hubungannya antara bentuk lahan dengan proses-proses dalam susunan keruangannya. Aspek-aspek geomorfologi. Yang pertama yaitu aspek morfologi. Mempelajari relief secara umum yang meliputi aspek morfografi, yaitu aspek-aspek yang bersifat pemberian suatu daerah seperti teras sungai, bentuk-bentuk yang dihasilkan. 3 yang dihasilkan oleh abrasi, benting, pantai, tanggul alam, kipas aluvial, bukit rendah, plato, kerucut, gunung api, dan sebagainya. Yang kedua yaitu morfometri, yakni aspek-aspek kuantitatif dari suatu daerah seperti kemiringan lereng, bentuk lahan, ketinggian beda tinggi, kekasaran medan, bentuk lembah sungai, tingkat pengikisan dan pola aliran. Aspek yang kedua yaitu morfogenesis. Menekan pada geomorfologi, yakni proses yang mengakibatkan perubahan-perubahan bentuk lahan, waktu pendek, serta proses terjadinya bentuk lahan. Morfogenesa mencakup beberapa aspek. Yang A, morfostruktur pasif, meliputi litologi mekanis dan organis. Yang B yaitu morfologi struktur aktif, berupa tenaga endogen atau tektonisme yang menghasilkan lipatan dan patahan. Yang C, morfodinamik, berupa tenaga eksogen yang berhubungan dengan tenaga angin, air, es, gerak massa batuan, dan vulkanisme. Studi yang menekan proses geomorfologi disebut geomorfologi dinamik. Aspek yang ketiga yaitu aspek morfokronologi. Morfokronologi merupakan urutan bentuk lahan yang ada di permukaan bumi sebagai hasil proses geomorfologis. Adanya perbedaan urutan secara alami menyebabkan terjadinya perbedaan urutan umur hingga paling akhir, masing-masing paling tua atau paling muda. Dalam kaitannya dengan umur suatu bentuk lahan, dapat dilihat pula terjadinya pelapukan, pembentukan tanah dan erosi, serta sedimentasi sehingga menentukan pola terdapat potensi suatu lahan, yang selanjutnya menentukan terhadap pemanfaatan lainnya. Yang keempat yaitu aspek morfoasosiasi. Morfoasosiasi merupakan kaitan antara bentuk lahan satu dengan bentuk lahan lainnya dalam susunan keruangan atau sebarannya di permukaan bumi. Morfoasosiasi sangat penting dalam geomorfologi karena bentuk lahan yang ada di permukaan bumi, 4 pembentukannya sangat ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain topografi, batuan, proses, iklim, temperatur, curah hujan, kelembapan, vegetasi, organisme, dan waktu. Adanya berbagai faktor penentu tersebut, maka keberadaan bentuk lahan, penyusunan permukaan bumi ditemukannya adanya kaitan antara bentuk lahan yang satu dengan bentuk lahan lainnya. Stephen pada tahun 1983 mendasarkan pada konsep dasar yang berkembang sebelumnya dan cakupan bidang ilmu yang tercakup dalam geomorfologi. Membedakan 4 aspek morfologi, yaitu yang pertama yaitu geomorfologi statistik. Mempelajari bentuk lahan aktual yang mencakup morfografi dan morfometri. Morfografi menekankan pada deskripsi watak bentuk lahan, sedangkan morfometri menekankan pada aspek ukuran bentuk lahan seperti topografi, relief, panjang lereng, kemiringan, dan bentuk lereng. Yang kedua yaitu geomorfologi dinamik. Mempelajari proses dan perubahan jangka pendek dan bentuk lahan yang diakibatkan oleh proses pelapukan, erosi, gerakan massa batuan, pelarutan, dan abrasi. Yang ketiga yaitu geomorfologi genetik.
mempelajari perkembangan relief dalam jangka waktu panjang akibat tenaga tektonik dan vulkanik, termasuk batuan dan struktur batuan. Yang keempat yaitu geomorfologi lingkungan, mempelajari hubungan ekologis bentang lahan antara geomorfologi dengan ilmu pengetahuan yang terkait atau parameter lahan. Manfaat dari kita mempelajari dari konsep geomorfologi, yang pertama yaitu untuk survei dan pemetaan, yang kedua yaitu survei geologis dan tanah, yang ketiga yaitu survei hidrologis, yang keempat yaitu survei vegetasi, yang kelima proyek pembangunan, terakhir yaitu eksplorasi minyak dan material permukaan. Sekian yang dapat saya paparkan tentang aspek geomorfologi. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih.